Ketika 12 meriam laser raksasa itu ditembakkan bersamaan, bagaikan pilar-pilar surga yang menembus tirai baja langit, semua orang bisa merasakan betapa layak harga yang harus dibayar. Meriam energi yang mengerikan itu, nyaris tanpa jeda waktu, semuanya menghantam tirai baja langit sekaligus. Tirai raksasa itu segera berkilau dengan cahaya energi biru. Tanah bergetar hebat, bahkan tembok kota sudah mulai retak. Padahal itu hanyalah kekuatan yang bocor dari serangan tersebut. Boom! Di distrik timur, tirai baja langit berguncang hebat, getaran keras terasa di seluruh kota. Setelah sebelumnya mengalami sebuah ledakan, banyak bangunan runtuh, dan bangunan di kejauhan pun tampak hampir roboh. Semakin banyak bangunan yang runtuh, entah berapa banyak manusia kadal yang tertimpa reruntuhan dan mati. Suara ratapan dan jeritan memenuhi udara. Tubuh Bang Mu bergetar hebat karena marah. Ia segera melaporkan keadaan ini kepada penjaga gerbang dunia bawah serta para petinggi kekaisaran. Penjaga gerbang dunia bawah mendengar kabar itu, wajahnya semakin suram. Ia tidak menyangka akan terjadi hal semacam ini. Generasi ke-6, kalian benar-benar tidak tahu diri. Ia berkata begitu kepada Zhang Yi. Cukup bercanda. Zhang Yi menyipitkan mata sambil tersenyum. Yang tidak tahu diri itu justru kalian. Zheng Lo mengangkat tangan, segumpal energi hitam yang gila berputar terkondensasi di telapak tangannya. Dengan seketika, ia menembakkan serangan Shu Tianming langsung ke arah Zhang Yi. Namun, Shen Luo Wanxiang melindungi Zhang Yi dengan rapat. Mustahil baginya untuk ditembus begitu saja. Pada saat yang sama, Zheng Lo melakukan sebuah gerakan kecil dengan tangan kirinya. Gerakan ini tidak luput dari kemampuan prediksi Zhang Yi. Ia melihat di dalam ruang besar, berbentuk rantai pengikat dunia yang berputar. Tiba-tiba menjulur keluar tak terhitung banyaknya rantai, menembus ruang menuju area tempatnya berdiri. Dan rantai-rantai itu mengabaikan gerbang dimensi milik Zhang Yi, langsung menyerang tubuh aslinya. Itulah rantai jiwa. Sebuah teknik serangan yang mengabaikan ruang dan waktu, langsung mengunci target. Menghadapi serangan semacam ini, Zhang Yi juga mengangkat jarinya. Dua jarinya menyatu seperti pedang, lalu menebas secara horizontal di udara. Semua rantai hitam yang menembus ke arahnya langsung hancur berkeping-keping di udara tanpa suara, seolah-olah pecah begitu saja. Zheng Lo tertegun melihat pemandangan itu. Kemampuan semacam ini ia belum pernah lihat, bahkan belum pernah dengar. Sepertinya, informasi yang ia miliki tentang pemuda ini dan tentang seluruh negeri Huaxu sudah jauh tertinggal. Zhang Yi menatap Zheng Lo dari kejauhan, lalu mengangkat jari menunjuk tubuhnya. Seakan sedang memetik dawai tak kasat mata di ruang hampa. Ia menggerakkan jarinya dengan cepat beberapa kali. Cis! Cis! Suara sayatan yang menusuk telinga terdengar. Tiba-tiba, baju zirah penjaga gerbang dunia bawah yang selama ini dianggap tak tertembus, kini muncul beberapa goresan dalam, bahkan hampir terkoyak, tanpa tanda-tanda serangan, tanpa lintasan apapun. Seolah-olah pisau transparan tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengiris tubuhnya. Zheng Lo kaget besar. Saat ia memperhatikan dengan saksama, ia melihat ruang di depannya sedikit terdistorsi, seakan ruang yang menopang dunia materi retak halus hampir tak terlihat. Pertahananmu memang kuat. Zhang Yi menghela napas kagum, lalu berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Ia mengangkat kedua tangan, ke-10 jarinya menunjuk ke arah Zheng Lo, lalu mulai bergerak cepat. Cis! Cis! Seakan ada setan whistle dengan sabit melayang di ruang hampa. Serangan tajam luar biasa itu membelah tubuh Zheng Lo berkali-kali. Ruang itu terkoyak, retakan kecilnya nyaris tak bisa terlihat dengan mata telanjang, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya mampu merobek segala jenis materi di dunia ini. Jika Shen Yu Jingjie adalah serangan area dalam ranah ruang, maka jurus ini adalah serangan linear 2 dimensi dengan kekuatan pembunuh tunggal yang jauh lebih kuat. Krak! Baju zirah kokoh itu akhirnya retak. Betapa tajamnya kekuatan yang dibutuhkan untuk merobek mahakarya puncak teknologi militer Kekaisaran Wulan. Zheng Lo akhirnya memahami bagaimana jurus ini bekerja. Ruang seolah diambil sebagian, tepat di bagian tubuhnya, sehingga bagian baju zirah itu pun ikut lenyap. Dengan kata lain,
serangan Zhang Yi bukan menargetkan baju zirahnya, melainkan ruang tempat tubuhnya berada. Bukan hanya zirah yang hancur, Zheng Lo juga merasakan nyeri menusuk di dadanya. Dari tubuh yang sudah ditempa ribuan kali itu, darah hijau segar mengalir. Jurus ini bernama Dimensi Senjie. Kau beruntung menjadi orang pertama yang merasakannya. Harusnya merasa terhormat. Zhang Yi tersenyum tipis, jarinya terus bergerak lincah, seperti sedang memainkan piano. Jurus ini adalah kemampuan baru yang ia kembangkan di bawah bimbingan Ling. Unit dasar dari dunia materi adalah senar satu dimensi yang menopang segala sesuatu. Matahari, bulan, bintang, hingga tubuh manusia. Jika senar itu diputus, maka akan terjadi kerusakan ruang berskala kecil, menghancurkan segala sesuatu di dalam ruang itu. Melihat potongan-potongan zirah jatuh dari tubuhnya, Zheng Lo tiba-tiba merasa aneh, hampir tidak masuk akal. Ia, seorang makhluk perkasa, ternyata bisa terluka oleh manusia generasi ke-6. Rasa dingin dan sakit menusuk itu memang tidak mematikan, tapi perasaan aneh tersebut, ditambah kabar buruk yang datang dari Kekaisaran Hulan, menimbulkan firasat buruk yang amat kuat di hatinya. Terlalu aneh, seolah-olah pihak lawan benar-benar memahami mereka dan sudah menyiapkan segala bentuk serangan. Zhang Yi menatap tubuh Zheng Lo, jarinya sedikit bergerak, namun Zheng Lo cepat bereaksi, segera menarik diri ke belakang. Wush! Rantai-rantai hitam bertebaran di langit, memisahkan keduanya, sekaligus menyerang Zhang Yi. Krak! Krak! Jari Zhang Yi menebas di udara. Rantai-rantai itu langsung terbelah hancur. Zheng Lo terus mundur. Otaknya berpikir cepat. Perbedaan informasi di antara mereka membuatnya berada di posisi tertekan. Bahkan baju zirahnya berhasil dihancurkan oleh Zhang Yi. Namun, ia tetaplah dewa perang terkuat Kekaisaran Wulan. Tidak mungkin hancur hanya karena sedikit kerugian sesaat. Serangan instan, ya? Luka gores di dadanya telah tertutup oleh kemampuan regenerasi tubuhnya yang luar biasa. Serangan semacam itu belum cukup untuk membunuhnya. Zheng Lo menjaga jarak lebih jauh, sementara jari-jari Zhang Yi terus bergerak di udara. Krak! Krak! Baju zirah Zheng Lo semakin hancur. Pecahan demi pecahan jatuh, sama sekali tak bisa menahan serangan Zhang Yi. Namun setelah zirah itu terlepas, tampak tubuhnya yang seolah ditempa dari emas hitam, besar dan penuh sisik hitam kehijauan yang rapat. Perlindungan alami yang jauh lebih kuat daripada zirah luar. Zhang Yi sudah mencoba berkali-kali, namun menyadari betapa sulitnya menembus pertahanan alami Zheng Lo. Ternyata benar. Meski aku mendapat sebagian kekuatan Ling, ini bukan milikku sendiri. Pemahamanku tentang kekuatan ruang masih terlalu dangkal. Seperti bayi yang memegang pistol, punya daya ancam, tapi tak bisa digunakan sepenuhnya. Zhang Yi tidak terkejut dengan kondisi ini. Bagaimanapun juga, perang baru saja dimulai. Ia masih punya banyak cara untuk menghadapi Zheng Lo. Sebaliknya, di sisi Zheng Lo, ia langsung mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menguji kekuatan serangan jurus Zhang Yi. Meskipun tubuhnya terkoyak oleh pemisahan dimensional string, ia tetap bisa pulih dengan kecepatan luar biasa, tanpa terluka pada bagian paling vital. Tubuh manusia kadal sendiri sudah jauh lebih kuat dibanding manusia, apalagi Zheng Lo. Seluruh sumber daya besar dari Kekaisaran Wuluan terkonsentrasi pada dirinya. Baik dalam serangan maupun pertahanan, ia nyaris tanpa celah, layaknya mesin perang yang sempurna. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk memperoleh kekuatan besar, tapi aku bisa melihat dengan jelas, itu bukan kekuatan milikmu sendiri. Kau tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Kalau begitu, selanjutnya biar kau lihat sendiri bagaimana cara seorang yang benar-benar kuat bertarung. Zheng Lo membuka kedua lengannya, lalu di masing-masing tangannya terbentuk bola energi hitam yang mengerikan. Zhang Yi memusatkan pikiran, jarum detik waktu, selalu siap untuk mengantisipasi serangan lawan. Namun yang ia lihat justru adalah serangan AOE yang mustahil dihindari. Serangan itu akan meliputi seluruh ruang di dalam rantai pengikat dunia. Zhang Yi melihat kekuatan jurus itu. Begitu kuat hingga meremukkan pintu dimensi miliknya, lalu menghantam tubuh Ling dengan keras. Tatapan Zhang Yi menjadi semakin serius.
Tanpa ragu sedikit pun, ia meraih sesuatu dari punggung Ling, sebuah pedang panjang. Penjaga gerbang dunia bawah melemparkan 2 bola cahaya hitam itu ke arah Zhang Yi. Sederhana, tanpa hiasan, seolah hanya melempar 2 granat tangan. Namun, ketika kedua bola cahaya itu bertabrakan di udara, kekuatan yang meledak darinya membuat sorot mata Zhang Yi menjadi lebih berat. Kedua kekuatan itu bergabung, melahirkan daya yang begitu tajam, hingga membuat matanya terasa perih. Cahaya hitam menyapu seluruh ruang. Tajam bagaikan pisau, seperti ribuan pisau bedah mungil yang menusuk ke arahnya. Zhang Yi tanpa ragu langsung menarik energi dari tubuh Ling, lalu menebaskan 1 sabetan pedang. Sama-sama sederhana, hanya luapan energi. Tebasan itu bagaikan belahan langit. Dengan kekuatan setara seorang ksatria, di hadapan Ling tercipta sebuah ruang, hampa raksasa. Energi tersebut berhasil memisahkan serangan penjaga gerbang dunia bawah, sehingga tak mengenai tubuh Zhang Yi. Cahaya pedang yang begitu mengerikan itu bahkan membuat penjaga gerbang dunia bawah menampakkan secercah rasa takut di matanya. Kekuatan sebesar ini ternyata bahkan melampaui diriku. Sayang sekali, pada akhirnya ia hanyalah sebuah senjata. Di tangan orang lemah, ia tak mungkin bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tatapannya menjadi berapi-api. Jika dia jatuh ke tanganku, kekuatanku akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Aku harus berterima kasih padamu, bocah manusia generasi baru, karena telah mengantarkan sebuah senjata sempurna kepadaku. Kau benar-benar bermimpi indah. Zhang Yi mengendalikan tubuh Ling, menggenggam pedang dengan kedua tangannya, dan menatap dingin ke arah penjaga gerbang dunia bawah. Benar saja, pertempuran ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Ling, tadi sebenarnya apa jurus itu? Indeks kekuatanmu jauh lebih tinggi darinya. Kenapa dia masih bisa menembus? Shen Luo Wanxiang milikku. Zhang Yi bertanya pada Ling. Serangan tadi jelas tidak ada dalam data yang ia miliki. Bahkan para jenderal berzirah perak itu pun sepertinya belum pernah melihat kekuatan sejati Zheng Luo. Ling menjelaskan dengan datar. Yang kau sebut sebagai kekuatan, itu adalah wujud dari Ling, yaitu kekuatan pikiran. Perlu kau ketahui, sesuatu yang terus diingat akan selalu bergaung. Hasrat yang ekstrem dapat melahirkan sifat kekuatan yang ekstrem. Sama seperti seorang ahli yang melempar sumpit bisa lebih mematikan dibanding orang biasa yang melempar belati. Di antara kalian berdua memang ada perbedaan itu. Zhang Yi mendengarnya, lalu tersadar. Pantas saja, tapi menurutku lebih mudah dipahami jika dibandingkan antara kerikil dan shuriken. Ling menanggapi. Benar juga. Bagaimanapun aku harus menggunakan budaya negaramu agar penjelasan ini lebih mudah dipahami. Itulah sebabnya bangsa Changyuan pada akhirnya gagal. Karena pada titik akhir, semua harus bersandar pada hasrat batin. Roh. Hanya dengan melampaui emosi, barulah bisa melampaui segalanya. Tak masalah, ujar Zhang Yi datar. Meskipun ini bukan kekuatan asli milikku, selama bisa membunuhnya, itu sudah cukup. Tidak akan ada kejutan apapun. Belum selesai ucapannya, Zheng Luo sudah bersiap menyerang. Meski kecepatanmu memang sangat tinggi, tapi jika aku membatasi ruang gerakmu dalam area tertentu, maka kecepatanmu itu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Kedua lengan Zheng Luo bersilang. Tubuh kekarnya, dengan otot-otot sekeras baja, diselimuti oleh cahaya hitam pekat yang mengepul seperti asap gelap. Meski kau hanyalah seekor semut licik dan hina, tapi bisa sampai sejauh ini sudah cukup membuatku mengingatmu. Hundun, aku bersedia memanggilmu dengan nama itu. Tapi kau tetap akan mati di tanganku. Zhang Yi tersenyum tipis, bergumam dalam hati. Maaf, tapi itu juga bukan namaku. Namun, ia tidak memberitahukan hal itu pada Zheng Luo. Tidak perlu membocorkan identitas dirinya. Zheng Luo bergerak. Di dalam ruang raksasa yang terbentuk dari lilitan rantai tak berujung ini, kecepatannya tak kalah dari Zhang Yi. Dalam ruang berbentuk telur ini, setiap kali Zhang Yi melompat melalui dimensi, ruangnya akan semakin menyempit karena terdesak Zheng Luo. Dengan kata lain, selama Zheng Luo menguasai area pusat ruang ini,
maka keunggulan kecepatan Zhang Yi akan hilang nyaris sepenuhnya. Belum lagi serangan Zheng Luo yang benar-benar mencakup seluruh area dengan mandat langit kosong. Pikiran dan tubuh menyatu. Zhang Yi melihat Zheng Luo sudah menerjang ke arahnya. Namun menghindar saja tak lagi ada gunanya. Kekuatan ledakan yang lebih dahsyat itu bahkan bisa menembus pintu dimensinya, menghantam tubuh aslinya. Tapi sekarang, Zhang Yi memiliki pertahanan mutlak yang baru. Kekuatanmu memang hebat. Tapi maaf, tubuh manusia ini yang kupakai jauh lebih kuat darimu. Seberapa besar kekuatan Ling? Mustahil dibayangkan. Bahkan manusia dengan sistem klasifikasi Epsilon sekalipun tak akan bisa menilai level kekuatannya. Jika harus diberi sebutan, mungkin hanyalah tingkat kekuatan tak terbatas yang melambangkan tanpa batas. Omega. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi hari ini aku bertarung dengan seluruh sumber daya negeri Huaxu untuk menghadapimu. Kita lihat siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Zhang Yi tidak bicara lagi. Ia hanya mengendalikan tubuh manusia Ling, menggenggam pedang, lalu menebas ke depan. Cahaya hitam dan cahaya biru raksasa saling menghantam keras di udara. Energi yang berbeda saling meniadakan, memicu gelombang kejut besar yang menghancurkan banyak rantai pengikat dunia. Namun, bagi rantai yang melingkupi seluruh ruang itu, semua itu hanyalah setetes air di lautan. Zhang Yi menggenggam pedang, sementara Zheng Luo kembali memadatkan kekuatan mandat langit kosong, bersiap menyerang. Namun pada saat itu juga, Zhang Yi tiba-tiba membuka pintu dimensi, lalu mengeluarkan sebuah kotak perak raksasa, dan dengan pedangnya ia menendangnya ke udara. Kotak perak itu seketika hancur berkeping-keping di udara, lalu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu membuat gerakan Zheng Luo tiba-tiba terhenti. Muncul perasaan yang sangat tidak nyaman dalam dirinya. Cahaya terang benderang itu hangat, seolah pancaran sinar matahari. Namun, itu hanya cahaya hangat kekuningan yang tak seharusnya membuat Zheng Luo bereaksi sedemikian rupa. Yang benar-benar membuat Zheng Luo atau seluruh ras manusia kadal merasa jijik dan takut adalah sinar ultraviolet. Dahulu, mereka pun pernah hidup di permukaan bumi. Namun, setelah bersembunyi ke dalam tanah selama ratusan juta tahun, tubuh mereka sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan lingkungan di permukaan. Baik kadar oksigen yang tinggi menurut standar mereka, maupun sinar ultraviolet yang membakar kulit mereka layaknya api, membuat mereka sangat tersiksa. Seperti menempatkan manusia di dalam kawah gunung berapi. Dan hari ini, apa yang telah Zhang Yi persiapkan khusus untuk Zheng Luo adalah sumber cahaya ultraviolet super kuat. Kekuatan ultravioletnya mencapai puluhan ribu kali lipat dari sinar matahari. Jangankan Zheng Luo, bahkan Zhang Yi sendiri pun, jika terkena sinar itu secara langsung tanpa pelindung, tubuhnya akan mengalami mutasi genetik. Kulitnya bisa langsung terkena kanker parah. Dengan tubuh Zheng Luo yang sekuat itu, sinar tersebut memang tidak langsung merusak fisiknya. Namun pada tingkat genetik, ketidakmampuan beradaptasi tetap membuat kulit biru kehitamannya mengalami perubahan. Meskipun ia masih sanggup bertahan, bukan berarti bisa mengabaikannya begitu saja. Dan pada saat Zheng Luo lengah sekejap itu, kesempatan pun datang ke tangan Zhang Yi. Kali ini, Zhang Yi tidak memilih pertempuran jarak jauh. Sebab serangan jarak jauh sama sekali tidak bisa memberikan luka nyata kepada Zheng Luo, apalagi mencapai tujuannya. Dengan kedua tangan menggenggam pedang naga es raksasa milik Ling, Zhang Yi langsung memperpendek jarak. Jarum detik waktu berputar, ia memprediksi setiap gerakan Zheng Luo. Dalam duel antar ahli, sedikit saja kelengahan bisa berujung maut. Kesempatan sekejap ini berhasil ia manfaatkan. Energi yang tersimpan dalam tubuh mekanis Ling mengalir melalui lengannya menuju pedang naga es, lalu Zhang Yi menebaskannya keras-keras ke arah leher Zheng Luo. Cahaya biru itu seakan hendak menyucikan dunia, seperti badai salju kutub yang membekukan segalanya. Begitu cepat, begitu tajam, hingga kulit Zheng Luo pun merinding, seperti ditusuk ribuan jarum. Heh! Namun, Zheng Luo tetaplah Zheng Luo. Saat ia bereaksi, meski pedang sudah hampir menyentuh tubuhnya, kecepatan reaksinya tetap jauh di atas Zhang Yi. Dengan murni mengayunkan lengan kirinya, ia tak perlu menggunakan senjata apapun.
Tangannya langsung menahan pedang naga es itu. Ping! Pedang naga es menghantam lengannya, seakan menebas berlian. Suara benturan logam bergema nyaring. Zhang Yi melihat pecahan berhamburan. Ternyata itu adalah sisik biru tua di permukaan tubuh Zheng Luo. Benar-benar keras. Zhang Yi tak bisa menahan diri untuk berdecak kagum, meski sekaligus kecewa. Ia semula mengira serangan ini setidaknya bisa melukai Zheng Luo sedikit pun. Sayang, sia-sia. Zheng Luo yang berada di tingkat ksatria tetaplah lawan yang sangat menakutkan. Zheng Luo membalikkan tubuh, melempar Zhang Yi hingga terbang, lalu dengan tangan kanannya hendak melepaskan serangan Su Tianming. Namun, Zhang Yi dengan cepat melukis runa demi runa, pemusnahan dimensi senar, di udara, membatalkan serangan mendadak itu. Beberapa gerakan sederhana, namun satu kesalahan kecil saja bisa berarti kematian. Dan ini sudah dalam kondisi Zhang Yi yang bersiap penuh, sementara Zheng Luo menghadapi secara terburu-buru. Jika mereka bertarung dalam kondisi informasi seimbang, hasilnya, Zhang Yi bahkan tak berani membayangkan. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak kesempatan. Di dalam ruang dimensi asing, Zhang Yi sudah menyiapkan banyak sekali sumber cahaya seperti ini. Tak banyak, hanya beberapa puluh ribu saja. Lawannya memang sangat kuat, namun persiapan Zhang Yi juga sangat matang. Setelah melewati fase awal percobaan, yang menanti mereka selanjutnya adalah pertempuran panjang yang sengit. Zhang Yi sama sekali tidak terburu-buru. Semakin lama ia bisa menahan Zheng Luo, semakin besar pula keuntungan bagi pasukan sekutu Huaxu di medan perang bawah, di kota timur Kekaisaran Wuluan. 12 unit makhluk mekanik super raksasa menembakkan serangan bersamaan, seolah hendak mengguncang dan meruntuhkan seluruh kota. Tanah bergetar hebat bagi rakyat di distrik timur. Ini bagaikan musibah di atas musibah. Pertempuran ini terlalu mendadak. Dengan krisis dalam negeri dan serangan luar yang terjadi bersamaan, mereka terpaksa menunda penyelamatan warga. Para prajurit yang selamat, dipimpin oleh para jenderal manusia super, bergegas naik ke tembok kota. Komandan Pertahanan Distrik Timur, Bang Mu, melalui alat komunikasi, berteriak kepada semua orang. Mereka tidak akan mampu menembus garis pertahanan kita. Pasukan dari distrik lain sudah datang membantu. Panglima besar kita juga sedang bertempur melawan musuh. Selama kita bertahan sampai bala bantuan tiba, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan kemenangan. Sekarang ikut aku ke garis depan. Kita harus bertahan. Kekacauan melanda para manusia super dan prajurit dalam kota. Untungnya, pertahanan Kekaisaran Wuluan sejak dulu tidak bergantung hanya pada pasukan. Layar baja langit itu sendiri memiliki pertahanan yang sangat menakutkan. Tidak, bahkan lebih dari sekadar pertahanan. Setelah menerima serangan, layar baja langit segera menyerap energi, memusatkannya menjadi satu titik pada permukaannya yang luas berwarna biru tua. Seperti ledakan jilatan api matahari, ia melepaskan serangan pelangi ke arah barisan makhluk mekanik super. Boom! Meriam energi raksasa meluncur menembus langit, langsung menghantam unit paling tinggi yang sebelumnya diperkuat oleh Xiao Li. Namun, pada saat bersamaan, kedua belas makhluk mekanik super itu melakukan gerakan yang sama, menancapkan tubuh mereka ke tanah, lalu mengangkat kedua lengan untuk melindungi inti di bagian kepala mereka. Boom! Serangan balik layar baja langit hampir menghantam salah satu makhluk mekanik super itu, tetapi tiba-tiba terhenti di udara, terbendung oleh perisai transparan. Ternyata, kedua belas makhluk mekanik super itu secara bersamaan mengaktifkan medan perisai energi mereka. Tingkat teknologi Kekaisaran Wuluan memang sangat tinggi, namun itu hanya berlaku jika dibandingkan dengan peradaban manusia generasi ke-6. Jika dibandingkan dengan peradaban ras Changyuan, perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Serangan mengerikan itu tetap tidak mampu menghancurkan pertahanan 12 makhluk mekanik super tersebut. Mereka adalah monster baja penyerbu kota, sekaligus juga tembok raksasa yang bergerak. Pusat komando sementara berada di balik tembok baja itu. Lu Keran mengendarai burung hantu salju raksasa bersama Yang Xin-Xin, Brian, dan Profesor Da Vinci. Mereka menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri. Terperangah tak bisa berkata-kata. Profesor Da Vinci menyipitkan mata.
Sebagai ilmuwan paling top dunia, ia semula mengira teknologi Columbia sudah tak tertandingi. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Huaxu justru jauh lebih mengerikan. Apakah ini warisan dari ras Changyuan? Tanya Profesor Da Vinci kepada Yang Xinxin. Bukankah itu sudah jelas? Jawab Yang Xinxin dengan nada datar. Profesor Da Vinci terus menatap ke depan. Ini mana bisa disebut pengepungan kota? Jelas-jelas di luar tembok musuh, justru didirikan sebuah tembok sendiri, lalu kedua belah pihak saling menyerang. Tidak heran, ini benar-benar kekuatan kekacauan, karena di dunia ini barangkali tidak ada seorang pun yang bisa seperti dia. Dengan begitu mudah membawa kembali ke dalam negeri, begitu banyak makhluk mekanik raksasa yang beratnya luar biasa, tanpa kerusakan sedikit pun. Columbia juga tidak bisa. Demi menangani rampasan perang, mereka terpaksa membuang sebagian besar makhluk mekanik, hanya menyisakan sebagian intinya saja. Bagaimanapun, ingin mengangkut binatang perang yang sangat berat dari tanah bersalju luas milik Fremons menuju perbatasan, lalu menggunakan kapal perang untuk membawanya kembali ke negeri sendiri. Proses itu amatlah sulit. Dalam hal penelitian makhluk mekanik, Columbia tertinggal terlalu jauh dibanding Huaxu. Persiapan kalian benar-benar lengkap. Sepertinya juga sudah memikirkan cara menembus perisai energi Kekaisaran Wulan. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak berhasil meledakkan Dewa Kematian Cinta yang berada di wilayah pusat Kekaisaran Wulan. Seluruh citra 3 dimensi Kekaisaran Wulan kini terpampang di depan Yang Xinxin, bagaikan sebuah meja pasir raksasa. Di atasnya dengan jelas terlihat 4 kota luar Kekaisaran sudah berubah menjadi lautan api. Hanya wilayah istana pusat yang masih utuh. Mendengar kata-kata itu, Yang Xinxin justru menampilkan senyum tipis di sudut bibirnya. Bagaimana mungkin semua ini memang sudah masuk ke dalam rencana? Profesor Da Vinci menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan bingung. Sebenarnya kalian masih menyimpan rencana apa lagi? Kali ini, Yang Xinxin tidak lagi menyembunyikan fakta dari Profesor Da Vinci. Ia menunjuk ke arah meja pasir 3 dimensi sambil berkata, sebelum kami melancarkan perang ini, kami sudah menyelidiki dengan jelas sistem pertahanan Kekaisaran Wulan. Lapisan luar perisai energi, langit baja, adalah penghalang pertama. Kekuatan itu tidak bisa diremehkan, tetapi kami sudah memikirkan cara menembusnya. Penghalang kedua adalah pasukan manusia kadal, serta senjata perang yang mereka bentuk menjadi satu kelompok besar. Jadi, berikutnya akan ada pertarungan sengit yang sangat brutal. Adapun penghalang ketiga. Mata Yang Xinxin berkilat dengan cahaya berbahaya, suaranya juga menjadi jauh lebih rendah. Itulah metode penghancuran bersama. Mendengar itu, wajah Profesor Da Vinci dan Brian sama-sama berubah. Apa maksudmu? Yang Xinxin menjelaskan, klan Wulan sudah hidup di dunia bawah tanah selama waktu yang sangat panjang. Mereka selalu berada dalam kondisi terancam, sehingga membuat satu keputusan yang mengerikan. Jarinya meluncur di atas meja pasir. Di bawah tanah ini, terdapat sebuah sistem senjata penghancur raksasa. Begitu Kekaisaran Wulan mengalami invasi dan berada di ambang kehancuran, pihak keluarga kerajaan akan mengaktifkan sistem ini. Pada saat itu, semua makhluk hidup di dalam negeri ini akan menerima serangan penghancuran total. Mata Profesor Da Vinci menyempit tajam. Menghancurkan seluruh kekaisaran benar-benar kejam. Tapi apa benar ada senjata yang mampu melakukan itu? Itu jelas bukan perkara menghancurkan sebuah kota kecil saja. Bahkan senjata paling kuat manusia saat ini, yaitu Dewa Kematian Cinta, pun tidak mampu menghancurkan sebuah kota berukuran menengah atau kecil. Apalagi ruang 3 dimensi Kekaisaran Wulan, yang luasnya sebanding dengan satu provinsi kecil milik Huaxu. Yang Xinxin menjelaskan dengan datar, meski menghancurkan seluruh kekaisaran memang terdengar berlebihan, tapi menghancurkan semua sumber daya penting, serta memberi korban maksimal kepada musuh, tetap bisa dilakukan. Itu jelas bukan hasil yang ingin kami lihat. Bagaimanapun, sudah banyak pengorbanan yang kami keluarkan untuk melancarkan perang ini. Kami butuh sumber daya Kekaisaran Wulan untuk menutupi kerugian kami. Yang Xinxin menatap Brian dan Profesor Da Vinci.
Jadi, setelah kita menembus langit baja, aku mohon kalian berdua ikut bersamaku menuju pusat kekaisaran Wulan. Bantu aku mengendalikan sistem penghancuran diri ini. Profesor Da Vinci tertawa keras. Kedengarannya seperti permainan yang luar biasa seru. Baiklah, aku terima. Bagaimanapun, dalam perang skala besar seperti ini, para manusia istimewa tingkat tinggi memang bertugas untuk melakukan pemenggalan, bukan sekadar bertarung di garis depan. Segalanya pun diputuskan dengan cepat. Hanya saja, Profesor Da Vinci menatap medan perang melalui jendela transparan. Di seberang, langit biru raksasa menutupi kekaisaran Wulan. Meski terlihat berguncang, namun tak terlihat sedikit pun kerusakan. Fondasi miliaran tahun kekaisaran Wulan jelas bukan main-main. Langit baja telah melindungi mereka berkali-kali, menahan berbagai invasi peradaban. Sebenarnya, metode apa yang kalian siapkan untuk menghancurkannya? Mata Profesor Da Vinci tampak serius. Dalam hati ia berkata, bahkan meriam pertahanan kota paling canggih milik Columbia pun mungkin tak mampu menembus lapisan pertahanan ini. Tenang saja, suara Lukeran terdengar. Kami tentu punya cara. Usai berkata demikian, ia berdiri dan melambaikan tangan ke arah Yang Sinsin serta yang lain. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan turun ke medan perang. Orang-orang serentak mengacungkan jempol padanya. Semangat! Pengepungan kota ini bergantung padamu. Brian dan Profesor Da Vinci pun ikut mengantarnya dengan pandangan mata. Lukeran yang mengenakan zirah putih bersih keluar dari burung hantu salju raksasa. Tak lama kemudian, dari medan perang terdengar deru gemuruh yang amat besar. Para prajurit manusia kadal yang masih bertahan di atas tembok timur dengan tekad untuk mati mendadak melihat barisan makhluk mekanik super besar itu perlahan membuka jalan. Boom! Deru gemuruh yang lebih besar lagi terdengar dari kejauhan di udara. Lalu, dari dalam kegelapan, muncul sebuah tubuh raksasa yang tak terlukiskan. Bagaikan naga besar penuh tekanan, perlahan menembus kegelapan dan menampakkan diri di depan semua orang. Makhluk raksasa itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya haluan kapalnya saja sudah membawa tekanan luar biasa, tubuhnya yang kolosal setara dengan makhluk mekanik raksasa. Namun yang paling membuat orang merasa ngeri adalah tubuh besar yang terus-menerus keluar dari balik kegelapan itu. Sebuah kapal perang super, jauh lebih besar berkali-kali lipat dibanding kapal induk terbesar di dunia, kini muncul di hadapan barisan perang. Kapal perang super milik klan Changyuan, Jia Yuanhao, harapan tempat tinggal, untuk pertama kalinya muncul di medan perang manusia. Itu benda apa? Sebuah kapal? Komandan Pertahanan Distrik Timur, Bang Mu, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dengan tingkat teknologi manusia, mustahil membuat benda seperti itu. Jangan-jangan, ini juga didapat dari klan Changyuan? Lukeran kini sudah memasuki ruang kendali kapal Jia Yuanhao. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengaktifkan meriam utama kapal tersebut. Di atas kapal perang, sebuah benda besar menyerupai kristal merah, bagaikan terpasang permanen di badan kapal. Bentuknya poligonal, dari jauh tampak seperti permata rubi raksasa. Namun, seiring dengan inti reaktor Jia Yuanhao yang mulai mengumpulkan energi, gelombang demi gelombang energi mengerikan segera mengalir menuju kristal meriam itu. Cahaya merah berputar deras, medan energi yang terlalu kuat membuat cahaya di sekitarnya tampak terdistorsi parah.